Terima kasih Pak, nama saya Sumarem dari Kalimantan Selatan. Ini menyangkut di tempat saya itu ada kolam Pak, kolam orang ya Pak. Dia itu setiap tahun itu cuma dibuang ke sungai Pak. Itu bekas lumpur kolam tuh bisa diolah jadi Pak. Karena cuma ngambil gratis itu Pak. Lumpur kolam itu. Lumpur kolam apa ini Pak? Kolam ikan patin Pak. Pakanannya apa Pak? Pakanannya ya mereka bikin sendiri Pak, dari pengolah sendiri. Pengolah sendiri ya. Kayak seperti itu Pak, tapi karena mereka lebih murah, mereka bikin sendiri Pak. Baik. Nah, itu aja. Apalagi kira-kira itu bisa saya manfaatkan untuk apa yang karena gratis tuh Pak, mau ngambil itu Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian titipan sudah saya jawab tiga-tiganya sekaligus. Tapi saya tidak jawab satu-satu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin dari Sulawesi Selatan. Terima kasih atas penyampaian Pak Bayu sampai sekarang ini. Jadi saya akan menyampaikan kondisi yang saya lakukan. 3 tahun yang lalu, kebetulan di daerah saya di dekat lokasi kebun saya ada pabrik gabah. Pada saat itu sekam itu menjadi sampah karena dibuang ke sungai dan sebagainya. Cuman pengalaman saya waktu magang itu memanfaatkan sekam, jadi saya ada modal pada saat itu kena COVID. Jadi saya udah usaha sebelumnya itu adalah pengolahan mente. Jadi karena COVID, jadi ada modal sekitar 100 juta pada saat itu, ada lahan orang tua sekitar 3 hektar. Jadi skam ini yang menggunung saya ambil, karena lokasi saya kan berbatuan Pak, batu gajah dan tandus, tidak ada air. Saya bawa ke lahan, kemudian saya sewa ekskavator 100 jam, saya olah dibalik semua tanahnya. Saya tanam alpukat, pepaya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ini sudah berbuah, tanaman jangka panjang, tanaman jangka pendek. Nanti saya dapatkan ilmunya lagi mengikuti YouTube Pak Bayu, itu saya sudah rasakan manfaatnya. Tanah saya ini sudah subur ya. Kemudian saya juga menggali kolam pada saat itu karena ternyata pada saat musim kemarau airnya tidak cukup. Saran kemarin bahwa tambahkan kolamnya, meskipun itu harus pakai breaker, tapi saya akan berusaha memenuhi bahwa itu sepertiga dari luasan itu adalah kolam air ya. Sehubungan dengan kondisi perkembangan lokasi saya, cabai yang saya informasikan kemarin itu bisa seumur 3 tahun. Jadi ada jenis cabai dia berwarna ungu Pak. Betul. Dan tahan penyakit. Itu sekarang ini sudah masuk tahun ketiga, bibitnya masih ada. Dan itu saya tidak faktor ini Pak yang kelemahannya di tempat saya, karena daerah angin sehingga dibangun pembangkit listrik tenaga Bayu. Jadi kalau Pak Bayu di sini memancarkan manfaat untuk Indonesia, kalau di tempat saya masih untuk di Sulawesi Selatan ya berupa listrik. Karena angin tadi ini sehingga hama penyakit itu sangat kurang Pak. Karena seperti kalau hama-hama musim ini kena angin kencang sehingga kurang, sehingga saya itu dalam mengelolanya ini sangat kurang menggunakan pestisida kalau untuk penanganan hama. Cuman mengatur jarak tanamnya, angin masuk itu Pak, sehingga saya bisa rasakan manfaatnya dari sisi, cuman sisi kekurangan saya tadi di air. Ya. Kemudian yang saya ingin ini Pak, karena biasa saya lihat di YouTube-nya bagaimana agar ternak ini ya kan sudah diajarkan bagaimana mengolah kompos dan sebagainya. Bagaimana dalam proses pemeliharaan ternak misalkan sapi, kambing, apakah ada bakteri yang dimasukkan, diinput di pakannya itu sehingga pada saat keluar pupuknya ini bisa langsung berfungsi untuk pupuk kandang, karena kan terputus Pak di YouTube ini. Mungkin dengan di sini sudah bisa dibuka kepada kami sehingga bisa, karena banyak di sini kan juga banyak Pak peternak, sehingga tidak langsung memudahkan pengolahan, artinya yang feses dari ternak tadi ini paling tidak terlalu lama lagi kita olah, bisa dimanfaatkan ke lahan. Betul. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bapak lanjut belakangnya. Mudah-mudahan ingat nanti ya. Singkat Pak, pertanyaannya singkat. Oke, baik. Singkat dan teknis. Oke, siap. Jadi Pak,
saya punya lahan, kondisi tanahnya adalah pasir campur batu kecil, krokos, bekas hamparan sungai gitulah Pak, Betul. kurang lebih. Itu dalam kondisi tanah datar. Terus satu Airnya lagi, ada enggak Pak? airnya sumber air ada Pak, lancar. Bisa diirigasi ya? Bisa diirigasi, Oke, ya Pak. bisa diirigasi. Kalau hasil pengeboran Pak itu kedalaman di atas 18 meter yang kondisi dekat. pasir batu. Oke, baik. Kemudian di satu sisi itu adalah dindingnya Pak, dindingnya kurang lebih dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Itu ada, kalau kami di kampung itu menyebutnya tanah napal Pak. Tanah napal itu tanah yang keras, warnanya kayak baju Pak Bayu itu. Oh gitu gini. Ah, Oke, baik. itu Lumut kan ya berarti ya. Enggak nyerap apa, airnya susah masuk, tapi bukan batu itu Pak. Betul, tanah keras Tanah ya. Oke, keras. Nah, itu Pak. baik. Agak cadas seperti ya. Agak cadas, di bawah cadas tapi itu Pak ya. Betul. Nah dari dua kondisi ini Pak, maksud saya terhadap tanah yang napal tadi. Tapi ada tanaman di situ tumbuh Pak? Ada Pak, ada di atasnya itu ada tanah Pak, ada lapisan tanah, Oke. tapi tidak tebal, Baik. ada lapisan tanah. Oke. Nah maksud kami Pak, bagaimana perlakuan kita supaya menghasilkan hasil yang maksimal terhadap tanaman pertanian, Baik. bukan perkebunan Pak, pertanian Baik, saja. pertanian. Gitu. Nah, ya. Itu aja Pak Bayu. Nah, Baik Bapak. terima kasih. Oke, satu lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon Pak. maaf saya banyak nanya, Iya. banyak maju. Saya mau keluh kesah Pak. Saya dikasih tanahnya berupa bukit lereng. Baik. Terus tanahnya di atas itu paras, dan pemberian lagi ada bibit jambu mede. Baik. Itu yang saya tanyakan, bagaimana cara pembuatan lubang tanamnya. Terus ada titipan juga Bapak, supaya mempersingkat pertanyaan, titipan dari Bapak saya sendiri, karena kekhawatiran akan menggarap lahan yang seperti itu. Beliau menanyakan itu bagaimana ada namanya sistem paron. Bagi hasil. Ya, itu konsepnya seperti apa, permodalannya dan sebagainya itu seperti apa. Baik. Mungkin itu aja Pak Bayu, terima Baik, kasih. terima kasih. Saya jawab dulu dari awal. Limbah kolam. Bapak Ibu, limbah kolam itu ada dua. Yang pertama dari kotoran ikan, dan yang kedua dari sisa makanan. Semakin ikan itu diberi makan yang bagus, maka menghasilkan nutrisi yang bagus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pernah dengar saya di kata-kata alga? Pernah dengar? Alga itu akan menjadi superfood untuk masa depan, termasuk juga untuk makanan ternak superfood, dan untuk tanaman menjadi super nutrisi. Karena alga itu yang berkembang di situ adalah partikel, artinya kita nyebutnya tumbuhan primitif yang paling aktif, dan itu bisa dimanfaatkan untuk semua dengan asam amino, dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin yang lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini ini Bapak Ibu, kira-kira ditumbuhi alga atau tidak? Terus sekarang saya tanya, kira-kira kandungannya di dalam ini apa kira-kira? Kalau boleh saya ceritakan seperti alga seperti tadi, lengkap atau tidak? Kalau ini lengkap, berarti larinya ke pupuk apa kira-kira? Nah, ini bisa jadi horti, bisa jadi pupuk, jadi nutrisi, bisa jadi zat PT, bisa. Sekarang saya jelaskan dulu, seandainya ini kita olah jadi pupuk horti atau NPK, oke ya? Karena ini bentuknya pasta atau bukan? Karena ini bentuknya pasta berarti butuh pengering, betul? Pengeringnya yang dibutuhkan berarti apa? Kotoran ayam, pedaging. Kalau tidak ada pakai
sekam. Kalau tidak ada lagi pakai serbuk kayu. Ini konsepnya. Perbandingannya berapa? 1:1. Proses membuatnya seperti apa? Seperti pupuk horti. Sehingga yang dihasilkan nanti keluar NPK padat dan cair. Ingat baik-baik Bapak Ibu, konsepnya. Limbah lebih mahal daripada yang utama. Itu hukum. Itu hukum. Saya tunjukkan. Bapak, limbahnya berapa ton? Ikan apa paten tadi ya? Baik. Dalamnya kolam berapa? Oh, sudah modern berarti ya. Kalau Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu ngecek tambak itu modern atau tidak, tanyai dalamnya kolamnya berapa. Kalau dalam kolamnya cuma 1 meter, berarti tradisional. Itu primitif. Kalau sudah kolam bilang 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, berarti dia sudah termasuk modern. Jadi taunya tambak itu modern atau tidak, itu tanya dalamnya kolam. Kalau 3 meter, berarti populasi ikannya berapa? Ini untuk ngitung limbahnya, Pak. 30 kali 10.000. Ketemu berapa? 300.000. Makanan yang nganggep aja dari sini hidup jadi 200.000. FCR-nya ikan itu Bapak Ibu kalau ikan paten anggap aja keluar 4. Berarti pakanannya butuh berapa ton? 800 ton per tahun. Nah, limbahnya dia ya 800 ton ini kurang lebih. Banyak atau sedikit? 800 ton Bapak olah nih jadikan pupuk horti. Ngeri enggak, Pak? Ngeri. Tapi enggak apa-apa, saya tunjukkan lebih mahal limbah daripada ikan. 800 ton berarti Bapak butuh sekam atau serbuk atau kotoran ayam sebanyak 800 ton. Berarti jadinya pupuk berapa ton? 1.600 ton. 1.600 ton itu padat sekitar 800, cair sekitar 800. Seandainya Bapak jadi orang paling baik lah hari ini. Jual pupuknya ini Pak, yang 800 ton ini tidak usah mahal-mahal Pak. 5.000 saja. Ketemu berapa uangnya Pak? 40 kan Bapak Ibu ya. Nolnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3. Berapa M? Karena dia kedalaman segini dapat 200, 1 kilo isi 2, dia ketemu 100 ton. 100 ton dikalikan dengan harga 20.000, dia ketemu 2 M. Mahal mana? Limbahnya atau cek kotorannya? Ya jangan digarap semua Pak, semampunya saja. Nanti Bapak tidak boleh ambil limbah. Mudah atau susah? Ini cairnya aja dapat 4 M, padatnya Bapak jual 1.000, dapat berapa? 800 juta. Jadi limbahnya dapat 4,8, jual ikannya cuma dapat 2 M. Dia ngasih makan dan resiko mati, Bapak garap sudah barang mati dan tidak akan mati lagi, Pak. Resikonya menang mana? Kira-kira. Enak siapa? Yang pengambil limbah atau yang punya kolam? Tapi sekolah dulu. Sekolahnya bukan sekolah gini lagi, Pak. Praktek maksud saya. Bapak ambil dulu berapa karung buat kecil, iseng-iseng berhadiah, gitu loh, Pak. Nanti cocok, mulai pas panen buang tempat saya saja limbahnya, gitu loh Pak. Jadilah orang melas dulu aja. Jangan cerita ini ke dia, nanti tidak dikasih. Oh iya sudah, iya santai gitu loh. Jadi bertahap. Lah nanti yang Bapak harus pikirkan, Bapak sekarang sudah punya gunung emas ini. Betul atau tidak kira-kira? Tinggal memanfaatkan pupuknya untuk apa? Ini saya cari ilmu licik Pak. Pakan patin kan pasti ngandung karbohidrat. Bisa jagung, bisa singkong. Paling banyak jagung, tepung jagung. Kalau Bapak mau, limbahnya Bapak tanam jagung.
Setelah panen jagung, jual ke dia lagi jagungnya. Jadi ini bahagia. Gimana? Bisa bagus. Kalau Bapak lokasinya dekat sawit, Bapak buat, aplikasikan, nanti minta SOP sawit. Berarti komposisi lumpur kolam ini setara dengan komposisi solid. Mudah atau susah kalau begitu? Tapi tolong jangan 1 hektar langsung ambil 800 ton Pak ya. Ambil dulu 1 truk gitu loh, coba dulu. Aplikasi. Jangan tergesa-gesa jadi orang kaya. Nanti kepreset. Oke, clear? Baik. Terus yang dari Sulawesi. Begini Pak. Kita sudah keluarkan namanya katalis booster. Katalis booster itu konsep membuat pupuk di dalam perutnya ternak. Gara-gara orang sekarang ini suruh buat bak susah, alasannya banyak, bocor dan sebagainya. Ya sudah, saya buatkan produk Bapak Ibu yang membuat isinya perutnya sapi itu jadi pabrik pupuk. Berarti saya gunakan bakterinya. Itu sudah paling irit di dunia. Jadi 1 ekor sapi itu keluar kotoran kan 30 ditambah urin kurang lebih 30. Jadi setiap hari ada 60 kilo. 60 kilo ini cuma butuh 1 mili. Tetapi karena dia konsepnya langsung, maka dia hanya bekerja setiap hari. Jadi kalau untuk sapi 1 mili, kalau untuk kambing 1 mili untuk 20 ekor kambing, kalau untuk ayam 1 mili untuk 100 sampai 200 ekor ayam. Jadi ini saya gunakan pertama kali saya luncurkan produk ini Bapak Ibu untuk teman-teman yang punya sawit. Gara-gara saya kesel, dilapori terus, Pak, sawit tidak bisa keluar solid, saya tidak bisa beli solid dan sebagainya. Ya sudah, terpaksa saya harus bantu petani, saya buatkan katalis booster. Tapi ada perjanjian, setiap hektar harus punya 1 ekor sapi. Karena apa? Kalau 1 hektar punya 1 ekor sapi, punya pupuk ini dikalikan 360 Bapak Ibu. Ini ketemu per hektar itu pupuknya 201 ton. Modal yang dia keluarkan cuma 108.000. Kalau punya sawit 1 hektar 1 tahun pupuknya cuma habis 108.000, bahagia enggak yang punya sawit? Sorak-sorak bergembira itu sudah. Gara-gara perusahaan gambat tidak keluarkan solid, ya saya hancurkan harga sekalian biar perang sekalian di bawah. Sudah. Ini petani bahagia. Makanannya rumput di bawah sawit dan pelepah sawit. Tinggal buat sistem. Kandang di kandang boleh, dilepas boleh. Kemarin ceritanya begini Bapak Ibu. Ada pengusaha dari Kalimantan. Pak, saya punya 320 hektar sawit. Tapi saya punya sapi juga Pak, 300 ekor. Terus saya tanya, solid gimana Pak? Aduh Pak, kita enggak bisa. Gini. Bapak tolonglah dibantu karena kita sudah tidak bisa lagi dapat pupuk. Sawit kita sudah terjun bebas produksinya. Akhirnya ya terpaksa lah karena minta tolong ya saya keluarkan produk ini. Ya alhamdulillah ternyata ya bagus juga. Tapi saya bilang, deal Pak, perjanjiannya begini. Berarti setiap sapi, 300 ekor sapi itu per 15 hektar ditaruh di kandang begini Bapak Ibu, di ranch. Setiap 2 minggu pindah, setiap 2 minggu pindah, setiap 2 minggu pindah. Sampai akhirnya lengkap 300 kembali lagi ke lokasi awal. Terus saya bilang, Pak, suruh sapi itu jangan kencing sembarangan, kalau bisa kencing di pohon. Caranya gimana supaya bisa kencing di pohon Bapak Ibu? Tempat minumnya ditaruh di dekat-dekat pohon supaya bisa terkontrol. Akhirnya dengan cara ini semua lahannya bersih, pupuknya rata. Bisa diterima Mas? Kalau buatnya saya belum berani ngajari daripada nanti salah jalan. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau untuk pupuk saya ajarkan terbuka. Tapi kalau untuk ternak resikonya mati kalau salah. Paham maksud saya? Nanti kalau Bapak Ibu mati nanti saya yang disalahkan, itu yang saya ngenes nanti.
Kalau untuk orang pun saya tidak berani ngajarkan yang level lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau untuk tanaman paling yang mati kan bayem kan, tidak ada ulang layat dan resiko kecil. Tetapi kalau untuk ternak saya betul-betul hati-hati. Tapi saya kasih konsepnya. Jadi itu adalah bakteri pengurai yang membuat makanan di dalam lambung itu terurai dengan sempurna dan di situ terjadi penguraian gas. Lah, resiko tertinggi kalau salah dosis dan sebagainya kembung. Karena itu saya hati-hatinya di situ. Soalnya contoh saya bilang, saya dulu mengeluarkan katalis Bapak Ibu. Ya terus terang ya, orang-orangnya jadam pada marah semua. Akhirnya mereka bilang katalis hanya sebagai bahan dari levmol. Levmol itu dari kompos. Saya tertawa gitu. Tapi saya katakan jujur, kemarin kelompok petani dari Bukit Tinggi itu binaannya jadam Bapak Ibu Korea. Kemarin minta tolong diajari semuanya, ikut cara BSM gimana caranya. Ya tinggal lihat YouTube ya sebenarnya. Lihat YouTube saja selesai gitu. Jadi katalis saya itu bukan seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin buat katalis, nanti ketika Bapak Ibu sudah lakukan semuanya proses setelah 3 tahun jadi sendiri. Tapi saya kasih jawaban jujur, setelah tahu cara membuat katalis, Bapak Ibu tidak akan mau buat katalis. Percayalah. Karena apa? Gak praktis. Katalis itu rugi Bapak Ibu bagi saya. Itu rugi. Itu program sosial saya. Jadi saya sengaja itu, kalau saya tidak pakai katalis Bapak Ibu, saya minta maaf, untuk perang frontal dengan kimia itu tidak mungkin. Betul atau tidak kira-kira? Buat produksi sayur, produksi timun kayak gini aja, ini sederhana enggak timun ini? Kimia belum tentu lo bisa seperti itu Bapak Ibu. Betul. Coba ini kasih kimia banyak-banyak, umurnya enggak sampai 3 bulan almarhum. Betul atau tidak kira-kira? Dengan cara organik kita bisa buat. Kayak tomat ini, kita biarkan tingginya 4 meter, naiknya 4 meter loh Bapak Ibu. Membuat organik setara dengan kimia itu impossible. Tetapi kita masih ada secercah cahaya untuk mengubah itu. Begitu ya. Untuk Bapak tadi Pak ya. Kalau tanah miring 45 derajat, kita kan tidak bisa lewat Pak di situ Pak. Betul ya. Berarti tanaman apa yang cocok untuk di situ? Tidak bisa Pak kalau bukan perkebunan. Tanaman apa yang merambat, itu yang harus kita buat. Terus yang kedua Bapak harus punya jalan melintang. Jarak 2 meter buat jalan, jarak 2 meter buat jalan melintang, dipotong. Tanaman apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa hidup di cadas? Kacang-kacangan yang merambat, berarti betul ya. Kalau Bapak mau vanili bisa, tapi kendala, vanili harus ngawinkan Pak. Kalau tidak dikawinkan dia tidak hasil maksimal. Ada tidak tanaman lain yang merambat yang bisa menghasilkan tanpa dikawinkan? Banyak. Cabai Jawa. Tahu cabai Jawa Bapak Ibu? Mahal atau murah? Kemarin 90.000. Bisa ditanam di sini. Terus yang tinggal ngasih naungan di beberapa titik di pinggirnya jalan ini tanami kopi atau tanami coklat begitu Pak. Supaya dia bisa hidup dan cabai Jawa sangat menghasilkan. Terus kalau untuk tanah miring, tanah berpasir, Bapak tanami semangka kalau mau ya. Semangka, melon, saya jamin breaknya di atas 17 Pak. Kadar gulanya dan itu terbagus. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tanah yang berpasir, yang orang lain tidak bisa tanam, tanamilah buah yang butuh banyak air, tapi syaratnya ada air loh ya. Apa sih tanaman buah yang selalu butuh banyak air yang dibutuhkan manisnya? Contohnya semangka, melon. Contoh lagi berikutnya buah naga. Nah itu paling cocok di air. Pupuknya tinggal dipupuk, dia bisa hidup sendiri. Lah tujuan kita tanam itu kan isinya air semua Bapak Ibu. Buah naga isinya apa? Air. Ini kayak konsep hidroponik, pupuknya yang kodel kocor. Jangan luas-luas, ingat baik-baik, jangan luas-luas. Ambisi boleh, tapi tidak boleh terlalu kencang. Remnya harus pakem ya, bertahap. Kalau konsep kami pelipat gandaan, untung kembangkan, untung kembangkan, untung kembangkan, supaya kita tetap bahagia. Banyak orang ternak kambing Bapak Ibu dan pasti bangkrut. Kenapa kok pasti bangkrut? Belum apa-apa sudah dihitung untungnya dulu.
sampai dia terbeban hidupnya, tidak mau bertinggi-tinggi. Karena apa? Beban saya terlalu berat. Apalagi kalau uang pensiun, coba bayangkan ya. Uang pensiun dibelikan kambing semua Bapak Ibu, kambingnya takut hidup Bapak Ibu. Kenapa kok takut hidup? Takut mengecewakan, makanya dia mati lebih cepat dia. Betul atau betul kira-kira? Mas, yang terakhir tadi tanya gimana tadi Mas? Lupa Mas. Paron, oke, jambu mente, oke, stop sudah, oke. Jambu mente cocoknya di tanah apa Bapak Ibu? Di tanah padas. Semakin padas tanah itu, jambu mente itu tanaman perintis. Karena itu Presiden Soeharto itu luar biasa, Pak Harto itu Bapak Ibu. Seluruh tanah tandus di Indonesia dihutankan dengan 2 tanaman. Yang pertama jambu mente dan yang kedua lam toro. Betul atau tidak? Lam toro memulihkan tanah, jambu mente menerobos akar masuk ke dalam. Sehingga apa? Air masuk. Itu tujuan dari Pak Harto. Jambu mente itu tanaman spesial. Ada buahnya ya. Buah kualat katanya ya, betul ya. Nah, jambu monyet, jambu kebalik itu gimana? Ini isinya apa Bapak Ibu? Air dan ada manisnya enggak? Ada seratnya enggak? Kalau seandainya airnya saya ambil, rasanya seperti apa airnya? Sepet, seri, betul enggak? Ada minyaknya sedikit kan? Kalau paling cocok sepet dan seri itu jadi apa? Kalau Bapak besok-besok sudah kreatif. Ini tidak diajarkannya di materi, tapi yang di herbal cobalah nanti kalau ada waktu saya ajari. Jadi kita buat anggur Bapak Ibu. Tahu anggur Bapak Ibu? Anggur buah. Anggur buah terbagus itu dari jambu mente. Karena dia sepet, berarti dia menghentikan proses pencernaan untuk membuat badan jadi kurus. Jadi buat anggur dari jambu mente itu membuat langsing. Laris. Terus yang kedua, ada ampasnya enggak? Ampasnya berarti untuk apa? Kalau untuk manusia bisa dipakai untuk campuran abon. Pernah betul? Tahu? Terus yang kedua, kalau seandainya tidak ada yang beli abon Pak, tenang saja. Ayam juga mau, kambing juga mau. Jadi pakan ternak. Terus sekarang kita bahas ininya. Mentornya. Mentornya ada kulitnya enggak? Ada minyaknya enggak? Keluar mentor, mentenya dijual, betul ya? Tinggal kulitnya. Berarti kulitnya untuk apa? Kulitnya kalau saran saya, karena kulit ini ngandung tebel enggak kira-kira? Ini kaliumnya tinggi, minyaknya tinggi. Kalau boleh jadikan sebagai arang. Ini dibakar nyala enggak? Nyala. Minyaknya diambil, kemudian sebagian dijadikan arang, sebagian lagi dijadikan pupuk. Nah, kalau seandainya dari semua ini digabung Bapak Ibu, ini adalah antibakteri. Ini adalah insektisida. Pernah tahu enggak daun jambu monyet dimakan ulat? Coba perhatikan. Apa? Gimana Pak? Kepompong tinggal di situ tapi dia tidak makan daunnya. Kepompong di situ karena berlindung. Yang dimakan hanya daun muda saja. Daun tua tidak diminum. Terus yang kedua, di bawah pohon jambu mente tumbuh rumput atau tidak? Coba perhatikan, ingat-ingat baik-baik. Semua pohon yang di bawahnya tidak tumbuh rumput, berarti pohon itu bisa dijadikan herbisida. Ketapang juga bisa, betul. Jadi ini ilmu gadokmologi paling gampang Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita tinggal tidak ada potensi yang terbuang. Terus kalau sistem paron begini, ini di lahan ini paronnya maksudnya. Kalau sistem paron boleh Mas, caranya begini, supaya tanah kita tetap bersih, ajari petani. Pupuk, bibit berikan. Tenaga kerja dia, minta bagi hasil gitu aja. Tanah enggak usah dihitung lah, tanah juga nganggur aja kok ya. Nah, ini yang punya tanahnya digarap, bisa ngasih makan orang banyak, atau sorak-sorak kok dia bahagia kok. Betul atau tidak kira-kira? Cara kita seperti itu. Terus yang paling penting lagi, ketika kita bertani, ketika kita menanam sesuatu, ingat baik-baik, kita sudah memindahkan kehidupan pindah di sana. Berarti harus ada tanggung jawab.
Tanggung jawabnya apa? Harus dilakukan pemupukan. Tenang Bapak Ibu, jambu mente itu kesukaannya kambing juga. Tapi saya minta tolong loh ya, karena dia sepet, kambingnya ndak mungkin dia bongsor. Kambingnya jadi sispek. Jadi saya minta tolong jangan berharap kambingnya jadi gemuk-gemuk. Untuk apa kalau begitu? Untuk breeding. Untuk indukan. Indukan kan tidak boleh terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk dia kan tidak punya anak nih. Karena itu untuk diet. Makanlah jambu mente. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan istirahat, silakan makan. Jam 1 saya minta maaf, kerja keras lagi ya. Kita malam kita akan diskusi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.